Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Prastyo Kurniawan, NIM A11 2017 10258. Oke, pada pertemuan kali ini saya akan membahas soal latihan 6. Yang pertama tentang PFS. Oke, pertama-tama langkah awalnya kita gambarkan dulu graf yang ada di soal, yaitu seperti ini. Ada titik A, B, C, D, E, F, G, H, I, dan J dengan start di A dan goalnya di J. Oke, langsung saja. Untuk pertama kita menggunakan metode greedy. Langkah awal kita ciptakan sebuah array kosong yang bernama open dan close. Kemudian langkah kedua kita mulai masuk di start awal yaitu di A, kemudian untuk close-nya masih kosong. Oke, langkah ketiga setelah di A kita akan melihat ini dia bisa ke titik mana saja. Yang pertama dia di F dengan nilai 3 atau jaraknya 3 dan ke B dengan jarak 6. Ini kita tuliskan di open itu F3 dan B6. Dan untuk close-nya kita isikan A karena kita sudah mengunjungi close, yaitu A. Oke, untuk langkah 4 kita pilih dari F3 sampai B6 ini mana yang terdekat, yaitu F3. Nah, di F3 ini kita akan masuk dan lihat dia akan menuju ke node mana. Pertama dia ada di G dengan jarak 1 dan dia dengan jarak 7. Maka kita akan tuliskan secara urut di array open sesuai dengan jaraknya, yaitu G1, B6, dan ini dia belum masuk ke B6 dan ke H7. Untuk array close-nya kita tambahkan F3, yaitu menjadi A dan F3. Untuk langkah kelima kita akan masuk ke yang paling kecil, yaitu di G1. Di G1 kita masuk, dia cuma hanya bisa satu jalur, yaitu di I dengan banyak 3. Maka kita tuliskan I3, B6, dan H7 di open array-nya. Kemudian di close-nya ada A, F3, dan G1. Oke. Untuk langkah selanjutnya, di langkah 6, kita masuk ke ini I3 karena dia yang paling kecil. Di I3 dia ada E5 dan J3. Maka kita akan tuliskan J3, E5, B6, dan H7 di opennya. Kemudian untuk close-nya A, F3, G1, dan I3 karena kita memasuki I3. Oke, untuk langkah ke-7 kita lihat di sini paling kecil J3, maka kita akan masuk ke J3. Kemudian di close kita tambahkan J3. A, F3, G1, I3, dan J3. Kemudian untuk opennya kita lihat di J3 ini dia sudah goal ya, dia tidak bisa kemana-mana lagi karena sudah mencapai tujuan. Maka array opennya masih tetap E5, B6, dan H7. Oke, jadi jalur yang tercipta dari algoritma greedy ini adalah A, F3, G1, I3, dan J3. Oke, untuk berikutnya yaitu algoritma A-star. Pada algoritma A-star kita mendapatkan rumus yaitu Fn sama dengan Gn tambah H aksen N. Oke, langsung aja menuju langkah-langkahnya. Pertama kita tambahkan path-nya ini, yaitu kita lihat path-nya pada awal. Oke, untuk start-nya dia ada di sini, di A. Ya, masuk ke A dengan nilai kira-kira 10. Nilai jarak antara A sampai J kira-kira 10. Maka kita masukkan di rumus yaitu Fn sama dengan 10 ditambah H aksen N. Ini karena dia masih di titik awal maka jaraknya adalah 0. Makanya
10 tambah 0 sama dengan 10. Terus kemudian kita cantumkan petnya awalnya A. Dan untuk angka kedua, dari A, kita lihat dia bisa ke B dan ke F. Itu yang B dulu. Dia kira-kira nilainya 8, dan jaraknya dari A ke B yaitu 6. Jadi 8 tambah 6 yaitu 14. Kemudian untuk yang F dia jarak kira-kiranya 6 dan jarak dari A ke F adalah 3. Maka kita dapat tuliskan dia 6 tambah 3 dengan total 9. Nah, kemudian kita bandingkan mana yang terkecil. Kemudian kita bisa lihat F ini adalah yang terkecil, maka di pad kita tambahkan F. A, F itu. Dan untuk angka ketiga kita masuk ke F. F kita lihat dia ada G dan H. Untuk G, jarak kira-kiranya ke G adalah 5, dan H, jarak kira-kira ke G adalah 3. Maka kita tuliskan untuk yang G dahulu, dia ada 5, terus ditambah dengan jarak yang G ke A, dengan jarak yang sudah diketahui tadi, yaitu 1 tambah 3. Ini, jadi 5 tambah 1 tambah 3, yaitu 9. Untuk yang H, sama seperti G tadi, kita tuliskan 3 tambah 7 tambah 3. Dan 3 tambah 7 tambah 3 sama dengan 13. Kemudian kita bandingkan mana yang lebih kecil. Kita temukan bahwa G lebih kecil, maka kita tulis kembali ke pad A, F, kemudian G. Oke, lanjut kita masuk ke G. Di G dia cuma ada satu jalur, yaitu ke I, dengan nilai total kira-kira 1, dan jarak antara I dan A adalah 3 tambah 1 tambah 3. Maka dapat kita tuliskan begini, 1 tambah 3 tambah 1 3, yaitu 8. Maka kita dapat tuliskan padnya A, F, G, dan I. Kemudian kita masuk ke G. Maaf, kita masuk ke I. I di sini ada ke E dan ke J. Untuk ke E sendiri, jarak kira-kira ke J adalah 3, dengan jarak E ke A adalah 5 tambah 3 tambah 1 tambah 3. Bisa kita tuliskan seperti ini, dan hasilnya adalah 15. Untuk yang J, dia karena dia goal, maka jarak kira-kiranya adalah 0, dengan jarak A dan C sebenarnya adalah 3 tambah 3 tambah 1 tambah 3. Dan kita peroleh hasil 10. Maka karena FG ini terkecil, maka kita tambahkan ke padnya menjadi A, F, G, I, J. Dan karena J ini adalah goal, maka program kita sudah selesai untuk algoritma A star ini. Oke. Lanjut ke soal berikutnya. Ada kondisi puzzle seperti ini. Kita disuruh menyelesaikan menggunakan algoritma Hill climbing. Keadaan awalnya seperti ini: 1, 2, 3, 7, 8, 4, 6, 0, 5, dan tujuan yang kita inginkan adalah seperti ini: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dengan memutar gini ya, dan ubin yang kosong ada di tengah. Oke, langsung saja. Untuk metode pertama ada simple hill climbing. Sini kita menggunakan sebuah bantuan H, yaitu jumlah salah, agar kita bisa mengetahui jumlah salah yang dia terkecil itu. Oke, untuk angka awalnya dia ketika ada awal 1, 2, 3 ini 1, 2, 3, 7, 8, 4, 6, 0, 5, dengan jumlah salah yaitu 1, 2, 3, 4. Nah, ini jumlah salah ini diperoleh dengan membandingkan dengan tujuannya. Ini 7 di sini salah, 8 di sini ya juga salah,
6 di sini salah, upin kosong di sini salah. Jadi jumlah salahnya dia ada 4. Kemudian kita mulai tukar-tukar dengan yang pertama penukaran A atau geser ke kiri dari upin kosong itu. Kalau kita geser ke kiri maka akan mendapatkan hasil seperti ini. 1, 2, 3, 7, 8, 4, upin kosong, 6, dan 5. Dengan jumlah salah yaitu 1 di sini, terus 2 di 7-nya ini, terus 8 ini juga salah. Makanya jumlah kosongnya ada 3. Dan kalau proses B yaitu geser ke atas, kita dapat peroleh 1, 2, 3, 7, 0, 4, 6, 8, 5 dengan jumlah salahnya ada 3 di 8, 6, dan 7. Dan kalau geser ke bawah atau proses C 1, 2, 3, 7, 8, 4, 6, 0, 5 dengan jumlah salah sama ya 4. Dia karena kalau ke bawah dia kan tidak bisa ini karena ada batasannya, maka dia aslinya sama seperti kondisi awalnya ini. Dan kalau geser ke kanan 1, 2, 3, 7, 8, 4, 6, 5, 0 dengan jumlah salah ada 5 yang dicoret. Oke, karena ini simple hair climbing jadi dia akan langsung lanjut ke keadaan pertama yang ditemukan dengan jumlah salah yang lebih kecil dan belum pernah dikunjungi sebelumnya, yaitu di proses A ini yang geser ke kiri. Oke, lanjut ke proses A, kita lakukan 4 proses lagi ya, seperti yang di atas, yaitu geser kiri, atas, bawah, dan kanan. Oke, lanjut aja. Ini untuk proses A, yaitu geser kiri, dia akan menjadi 1, 2, 3, 7, 8, 4, 0, 6, 5. Dimana geser ke kiri ini karena dia mentok ke batasannya, dia tidak bisa. Jadi kita coret saja. Dan untuk geser ke atas, yaitu proses B, dia akan menjadi 1, 2, 3, 0, 8, 4, 7, 6, 5. Nah, dengan yang salah ini ada 2. Hanya 2. Dan untuk proses C, yaitu geser ke bawah, dia akan tetap karena dia sudah menyentuh batasnya ini. Jadi upin kosong ini tidak bisa digeser ke bawah. Nah, kita coret saja langsung. Kemudian untuk geser ke kanan akan menjadi 1, 2, 3, 7, 8, 4, 6, 0, 5 dengan total salah ada 4. Jadi kalau kita bandingkan di sini dia yang memenuhi adalah yang ini, yang kedua proses B, yaitu geser ke atas. Karena di yang geser ke kiri yaitu proses A ini dia tidak bisa karena sudah mentok ke dalam batasannya. Oke, lanjut aja. Dari proses B kita akan langsung aja ke A, B, dan C, dan D. Pertama geser ke kiri karena di sini dia sudah mentok, jadi tidak bisa, langsung kita coret aja. Kemudian B geser ke atas menjadi 0, 2, 3, 1, 8, 4, 7, 6, 5 dengan total salah ada 3. Dan C geser ke bawah yaitu menjadi 1, 2, 3, 7, 8, 4, 0, 6, 5 dengan E ada 3. Ini dia 3. Nah, kemudian untuk yang D dia menjadi 1, 2, 3, 8, 0, 4, 7, 6, 5 dengan jumlah H adalah 0. Nah, kenapa kita nggak milih yang ini? Karena dia hanya adalah 3, dimana sebelumnya adalah ini 2. Ini ya. Jadi dia kita abaikan pada metode ini. Oke, langsung aja ke sini, dan kebetulan ini adalah goalnya. Maka ada 1, 2, 3 step ya. Dan untuk steepest ascent hill climbing kita lakukan sama
yaitu dengan bantuan H, yaitu jumlah salah untuk keadaan awal seperti ini, 1, 2, 3, 7, 8, 4, 6, 0, 5, dengan salahnya ada 4. Kemudian kita sama kayak tadi, untuk metode A yaitu geser ke kiri menjadi 1, 2, 3, 7, 8, 4, 0, 6, 5, dengan jumlah salah ada di G. Dan untuk metode B yaitu geser ke atas akan menjadi 1, 2, 3, 7, 0, 4, 6, 8, 5, jumlah salah 3. Terus kemudian metode C yaitu geser ke bawah akan sama saja ya, karena tidak bisa geser ke bawah, jadi kita hapuskan saja sini. Kemudian untuk yang D, untuk geser ke kanan maka menjadi 1, 2, 3, 7, 8, 4, 6, 5, 0, dengan jumlah salah ada 5. Nah, untuk steepest ascent hill climbing ini dia akan membandingkan semua ini dan mencari dengan H yang paling kecil. Nah, kebetulan dia di step metode A ini, dia mana geser ke kiri, dia adalah yang paling kecil. Nah, di sini kan ada 2, jadi kita ambil yang pertama. Oke, lanjut aja. Dia akan lanjut dari A ini dan akan menjadi seperti ini. Untuk A lagi, geser ke kiri, dia tetap sama karena ini sudah mentok, dia bisa geser ke kiri. Dan untuk geser ke atas, dia akan menjadi 1, 2, 3, 0, 8, 4, 7, 6, 5 dengan jumlah 2. Sini salah 2. Dan untuk yang C, geser ke bawah, dia tetap tidak bisa karena ubinnya sudah mentok. Kita coret saja. Untuk D, geser ke kanan, dia akan menjadi 1, 2, 3, 7, 8, 4, 6, 0, 5 dengan jumlah salah ada 4 ya. Nah, kemudian kita bandingkan, dia yang paling kecil adalah 2 ini. Dan kita jabarkan lagi. Untuk metode pertama, geser ke kiri, dia ada menjadi 1, 2, 3, 0, 8, 4, 7, 6, 5. Nah, ini karena dia dari sini geser ke kiri tidak bisa, kita coret saja langsung. Kemudian untuk geser ke atas akan menjadi 0, 2, 3, 1, 8, 4, 7, 6, 5 dengan jumlah ada 3. Dan untuk geser ke bawah akan menjadi 1, 2, 3, 7, 8, 4, 0, 6, 5 dengan jumlah 3. Kemudian untuk geser ke kanan akan menjadi 1, 2, 3, 8, 0, 4, 7, 6, 5 dengan jumlah 0. Nah, ini kebetulan adalah kondisi Goleta. Jadi ya di sini ada 1, 2, 3. Kebetulan sama dengan simple hill climbing. Oke, cukup sekian dari saya. Mungkin kalau ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.